Pagi hari ini saya akan sharing sebuah pengajaran firman Tuhan dengan saudara. Firman Tuhan pagi ini saya berikan judul dari kutuk menjadi berkat. Saya pikir pengajaran ini penting untuk kita dengar, pengajaran ini penting sekali menurut saya untuk kita pahami dan mengerti. Karena jangan-jangan ada banyak orang Kristen jalani hidup kekristenannya tanpa disadari, tanpa dimengerti, nggak sadar dia bahwa ternyata dia ada dalam kutuk. Udah Kristen tapi dia nggak menyadari, dia nggak tahu bahwa dia berada dalam bayang-bayang kutuk baik hidupnya maupun keluarganya. Ada banyak orang nggak sadar itu. Nanti kita lihat macam-macam kutuk yang terjadi bentuknya seperti apa gitu. Makanya saya katakan dari awal, ada banyak orang gak sadar kenapa hidupku susah, kenapa menderita, kerja ini gagal dan segala macam. Ada banyak orang gak ngerti situasi apa yang terjadi sebelumnya, gak ada gambaran gitu ya. Kenapa dia mengalami seperti itu. Nah saya berharap firman pengajaran yang dilepaskan pagi ini itu membantu saudara gitu ya. Makanya kita belajar dari kutuk menjadi berkat gitu. Kita baca ayatnya ya. Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai dengan ayat 20. Ulangan 30 ayat 19 mulai dan 20. Saya baca ayat 19 lalu 20-nya sama-sama saudara ya. Begini kata firman, Ulangan 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20 sama-sama keras kita membaca dengan semangat. 2, 3. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Langsung saja saya mengajak saudara melihat di ayat yang ke-30. Perhatikan stressing garis merah yang saya berikan di kalimat-kalimat ayat yang ke-19. Saya baca ulang sekali lagi, Ulangan 30 ayat 19. Lihat PowerPoint gambar di screen saudara. Saya baca begini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ini ayat yang sangat terkenal, sering kita baca, familiar begitu. Perhatikan kalimatnya. Kepadamu kata Tuhan, ku berhadapkan kehidupan dan kematian. Lalu apa? Berkat dan kutuk. Tuhan berkata begini, dikasih clue, dikasih kata kunci, dikasih solusi, dikasih petunjuk kepada kita umatnya, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Apa kata kuncinya, petunjuknya Tuhan? Pilihlah kehidupan kata Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau hidup. Baik engkau, bukan cuman kita, bukan cuman kamu, bukan cuman saya. Engkau maupun keturunanmu sampai keturunan generasi kita. Dikasih petunjuk sama Tuhan. Saya ingin ulang kembali ayat ini. Ayat ini berkata begini. Bahwa kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Ya, kehidupan itu adalah berkat yang datang sama kita. Kematian itu adalah bicara kutuk yang datang dalam hidup kita. Jadi Tuhan itu ternyata dalam kehidupan kita yang realita di dunia ini, siapapun manusia termasuk kita. Kita di dalam Tuhan ataupun orang yang di luar Tuhan. Saya ulang, baik kita yang percaya kepada Yesus maupun orang di luar sana yang tidak percaya pada Tuhan. Sebetulnya kehidupan di dunia ini diperhadapkan dua hal. Tuhan perhadapkan kepada kita manusia dua perkara, dua hal. Apa itu? Itulah kehidupan dan kematian. Kehidupan itu adalah berkat, kematian adalah kutuk. Dan Tuhan katakan, pilihlah, silakan kamu pilih. Jadi Tuhan tapi baik ya, kepada kita anak-anaknya Tuhan kasih clue, kata kunci, dikasih petunjuk. Tuhan mendorong kita, kamu jangan pilih kematian. Tuhan tidak ingin kita mati.
mati binasa. Tuhan tidak ingin kita mati dalam kutuk, hidup dalam kutuk penderitaan. Kamu jangan pilih kutuk, kamu jangan pilih kematian. Tuhan bilang bagian kalimat ini, Ulangan 30 ayat 19, pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, kamu sampai keturunanmu, kamu sampai generasimu, sampai anak-anakmu, cucumu. Dan kalau kita baca Alkitab itu sampai generasi keempat dan seterusnya. Pilihlah kehidupan. Artinya apa di sini yang kita bisa pelajari berkat rohani yang kita bisa tarik dalam ayat ini. Ayat ini berkata bahwa artinya manusia itu dikasih kehendak bebas sama Tuhan. Silakan pilih. Kita itu Tuhan izinkan menjadi nakoda untuk hidup kita sendiri. Mana yang kita mau pilih gitu ya. Pilih kehidupan atau pilih kematian. Pilih kehidupan kita dalam berkat-berkat Tuhan atau kita pilih arah hidup kita hidup dalam kutuk gitu. Ada pertanyaan yang muncul dari kita membaca ayat ini. Pertanyaannya begini. Lalu kemudian apakah hidup ini itu takdir? Karena ada banyak orang berkata hidup ini adalah takdir, Pak. Saya cerai begini karena takdir. Saya jatuh miskin, rumah tangga saya hancur. Engkau saya miskin, papa saya miskin. Saya juga miskin, ini takdir, Pak. Ada banyak orang berpendapat di dunia ini mengatakan hidup itu adalah soal takdir. Mari sekarang kita bahas bersama-sama dengan saya. Apakah hidup di dunia ini adalah takdir? Ini penting. Atau kita orang percaya, kita manusia diperbolehkan Tuhan itu ya untuk bisa mempengaruhi, untuk menentukan jalan kehidupan kita. Berdasarkan dari ayat yang kita baca saudara ya, dalam Ulangan pasal 30 ayat 19, Tuhan kasih kebebasan loh kepada kita untuk memilih. Dari awal saya suka bilang sama saudara dalam pengajaran saya, ketika Tuhan ciptakan awal manusia Adam dan Hawa, memang Tuhan bukan tukang paksa. Dari awalnya Tuhan itu bukan tukang memaksa, silakan kamu mau pilih. Ya, kita dikasih pilihan buat kehidupan kita, kita diizinkan punya free will, kehendak bebas. Kita jadi nakoda sendiri untuk hidup kita. Nah persoalannya begini, ketika kita dikasih kebebasan oleh Tuhan untuk menentukan tujuan hidup kita. Ketika kita dikasih Tuhan kebebasan untuk menentukan arah hidup kita, masa depan kita. Mana yang kita mau pilih? Kita dikasih kebebasan loh untuk mempengaruhi tujuan hidup kita. Mana yang kita mau pilih silakan. Jadi artinya saya mau sampaikan sama saudara, hidup ini bukan soal takdir loh. Kita yang menentukan arah tujuan hidup kita. Mau menang atau mau kalah. Mau pilih kehidupan atau kematian. Mau mengalami berkat-berkat kemenangan dari Tuhan. Atau hidup dalam kutuk, di bawah kutuk. Kita yang menentukan arahnya saudara ya. Jadi bukan soal kutuk. Semua yang menimpa seseorang itu ada sebabnya. Nanti saya tunjukkan. Kutuk datang itu ada alasan, gak ujuk-ujuk. Orang Jawa katakan gak tiba-tiba. Tapi mari saya terangkan dulu di ayat ini. Bahwa memang hidup bukan soal kutuk. Saudara ya. Itu kutuk itu gak datang tiba-tiba. Nanti saya ujungnya itu ada alasan-alasan yang terjadi. Tapi saya ulang, hidup bukan soal kutuk. Kita dikasih kebebasan untuk memilih. Mana yang kita mau pilih. Tuhan tunjukkan, pilih kehidupan supaya kita dalam berkat Tuhan. Coba kita lihat ayat ini, Bilangan 23 ayat 8. Mari sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. Bilangan 23 ayat 8, 1, 2 dan 3. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Ini yang berkata adalah seorang nabi tokoh perjanjian lama yang bernama Nabi Balhum atau Nabi Bileam. Ya, nabi yang di zaman itu Nabi Bileam, nabi yang sangat terkenal dengan nubuatannya. Kalau istilah kita zaman sekarang, ini nabi ini perkataannya sakti mandraguna. Orang Jawa itu punya bahasa begini, omongannya mandi. Bukan mandi biur-biur. Mandi itu ucapannya berkuasa. Orang Jawa punya bahasa ucapannya omongannya mandi. Ucapannya itu manjur gitu ya. Ucapannya punya power kekuatan.
yang dikatakannya terjadi. Yang dilepaskan sama mulutnya itu jadi. Mandi ucapannya. Manjur, punya khasiat, punya kuasa. Ini Bileam, seorang tokoh Nabi Perjanjian Lama yang sakti dengan perkataannya. Ditakuti dia berarti saudara ya. Nabi ini di masa itu. Nah, ada seorang raja Moab itu kalau nggak salah. Kalau Anda baca lengkap nanti di rumah ya, tolong ayatnya. Raja Moab, kalau nggak salah namanya Raja Balak itu ya. Dia datang sama Nabi Bileam, Nabi Balhum. Dia suap, dia bayar dengan uang atau emas segala macam. Raja berkata gini, sumpah serapahi umat Allah Israel. Kutuki Israel. Dikasih uang yang banyak, dikasih harta yang banyak. Ada tahu apa jawaban sang nabi yang sakti mandraguna yang bernama Nabi Bileam? Dia katakan ini. Lihat sekali lagi ayatnya. Bilangan 23 ayat 8. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Perhatikan kalimat, bagaimana aku ini mau mengutuk orang yang tidak dikutuk Tuhan. Artinya apa ini ayat buat kita? Artinya begini, saya kasih tulisan biru, baca baik-baik di screen itu. Orang itu tidak bisa dapat kutuk, gak kena kutuk gak datang dalam hidupnya. Kalau orang itu dalam tanda kutip tidak diizinkan Tuhan datang kena kutuk. Gak bisa kena kutuk. Tuhan gak buka ke pintunya, tertutup ke pintunya. Seseorang gak akan kena kutuk. Kutuk gak akan datang dalam hidup seseorang kalau gak diizinkan sama Tuhan. Gak sembarangan saudara. Saya tambah lagi ayatnya, masih perkataan Bileam, Nabi Perjanjian Lama. Turun di ayat yang ke-20. Ayo sama-sama baca lagi ini ayat 2, 3. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Ini perkataan yang luar biasa dari sang nabi. Apabila dia memberkati, Nabi berkata begini, apabila Tuhan memberkati seseorang, maka aku tidak dapat membalikannya. Bagaimana cara membalikannya? Ayat ini kita ngerti ya. Seorang anak Tuhan itu kalau pintu berkatnya dibuka sama Tuhan, diberkati Tuhan, dia akan sekali diberkati dan terus diberkati dan terus diberkati dan terus diberkati. Kutuk gak bisa kena sama dia, kutuk gak bisa datang sama dia karena pintu kutuknya ditutup. Yang dibuka pintu berkat oleh Tuhan. Bagaimana aku bisa membalikkan kutuk datang pada orang yang diberkati? Sekali lagi, kutuk datang sama seseorang dalam tanda kutip, Anda mesti ngerti, itu kalau nggak seizin Tuhan nggak bisa. Tapi dari awal Ulangan tadi kita baca pasal 30, perhatikan baik-baik bahwa Tuhan tunjuk jalan sama kita. Kata kuncinya, pilih kehidupan. Jadi sebetulnya hidup ini bukan soal takdir. Lalu kenapa kutuk datang dalam hidup seseorang? Kutuk datang terus menghantui, membayangi, mengikuti keluarga, kerja apa saja gagal. Coba nanti saya tunjukkan, ungkap sama saudara macam-macam kutuk dalam perjanjian lama. Tapi saya mau tunjukkan satu ayat ini ayat yang harus kita mengerti ya. Ini kunci, kenapa kutuk kena sama seseorang. Kutuk datang masuk sama seseorang, itu ada alasannya. Amsal 26. Ayat 2. Saya menerangkan kutuk ini dan berkat ini dari ayat ke ayat sama saudara supaya Anda paham. Dan saya percaya begini, seperti pengalaman saya, pengalaman rohani gitu ya. Kalau saya dapatkan sesuatu rahasia firman dari pembacaan firman, itu menghidupkan roh, gelora, roh ini bergelora. Dapat sesuatu dari itu untuk menggelora roh, semangat. Seperti saya semangat ngomong sama saudara pagi ini. Lihat Amsal 26 ayat yang kedua. Sama-sama kita baca lagi ya. Ayat yang ini kuncinya saudara, 2 dan 3. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Menarik. Firman Allah Amsal berkata, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena sama seseorang. Jadi kutuk itu datang dalam hidup seseorang. Itu karena ada alasannya. Alasannya apa? Kok kena kutuk?
Nggak mungkin dong ujuk-ujuk hidupnya menderita. Nggak mungkin dong tiba-tiba boom hidupnya kena kutuk. Ada alasan, sesuatu yang terbuka pintu alasan yang dia sudah buat. Seperti saya suka kasih gambaran, kalau ada satu kota setiap kali hujan banjir. Hujan lagi banjir, nggak pernah nggak banjir. Pokoknya setiap hujan selalu banjir. Loh itu pasti ada sebabnya loh. Selalu kalau ada satu kota setiap hujan banjir ada sebabnya. Sebab yang pertama mungkin tata kotanya nggak bagus. Sebab kedua ada sesuatu yang dibuat oleh generasi sebelumnya. Yang generasi ngalami banjir nggak ngerti apa-apa. Cerita apa sebelumnya. Ada hutan di atas ditebang puluhan tahun yang lalu. Lalu tanahnya alih fungsi dari hutan lindung jadi apa? Misalnya tanaman perkebunan. Atau jadi villa, jadi rumah. Yang generasi berikutnya nggak tahu apa yang dibuat sebelumnya. Tapi yang dibuat sebelumnya 20 tahun yang lalu. Mungkin 30 tahun yang lalu. Dampaknya terjadi yang sekarang. Selalu kebanjiran, situasi terjadi ada alasan. Sama dengan kutuk. Kutuk gak tiba-tiba ujuk-ujuk dem karena seseorang. Ada alasan. Seperti kita baca bilangan tadi 23 ayat yang ke-8. Orang tidak bisa dapat kutuk kalau tidak diizinkan kutuk terjadi. Ada alasan seperti Amsal 26 tadi. Nah sekarang saya coba terangkan seperti janji saya tadi. Kutuk yang ada dalam perjanjian lama dalam Alkitab. Ada 3 macam kutuk dalam Alkitab. Terutama yang saya kupas dalam perjanjian lama ini saudara ya. Ya kutuk yang pertama dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata arar. Nah kutuk arar ini saudara ya. Kutuk atau arar bahasa Ibrani. Itu kalimat ini kata ini ada pada Kejadian pasal 3:17. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Tanah terkutuk, binatang terkutuk, semua terkutuk. Saya boleh baca ya. Saya baca ayat yang ke-17. Kejadian 3 ayat 17. Saya baca begini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka perhatikan ini, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, cari berkat dari tanah, ini pekerjaan seumur hidupmu. Makanya kutuk dari kata arar yang pertama. Kutuk yang pertama atau arar ini artinya adalah dihimpit dengan banyak masalah. Dihimpit dengan banyak rintangan. Dihimpit dengan banyak penderitaan. Dihimpit dengan banyak kesusahan, kemiskinan dan segala macam. Dihimpit, ditindas terus. Gak pernah lega, gak pernah merdeka, gak pernah enak, gak pernah bahagia, gak pernah damai, gak pernah sukacita dalam hidupnya. Ada yang menekan, ada yang menghimpit, namanya arar. Itu kutuk. Ini tanda-tanda orang dalam bayang-bayang kutuk. Ini ciri-ciri satu keluarga seseorang yang dia dalam kutuk tapi gak sadar. Tandanya apa? Gak ada sukacita hidupnya. Kerja pun susah terus. Gak merdeka. Gak mengalami kemenangan dalam Tuhan. Ini ciri loh tanda. Kutuk yang pertama itu arar. Ini cirinya kayak begini. Tanahnya terkutuk, tempat kerjanya terkutuk. Cari rezeki pun makan susah. Ini terjadi. Yang kedua, kutuk dalam bahasa Ibrani dikata kalal. Kalal. Kalal itu artinya dengan cepat dibuat tidak ada arti. Tadinya berarti sesuatu hidupnya, wow, orang kagum. Tadinya prestasinya luar biasa. Ya, Nebukadnezar pernah seperti itu ya. Lalu kemudian direndahkan. Tadinya berarti jadi nggak ada arti hidupnya. Direndahkan hidupnya, diturunkan posisinya, bahkan nilai kehidupannya, jabatannya. Nihil, nol, saudara. Seperti itulah kira-kira. Kalal. Anda pernah nggak ngalami orang seperti ini? Ini ciri-ciri kembali tanda-tanda orang dalam kutuk gitu ya. Jelot langsung hancur. Nol, nilainya nihil, direndahkan, ditertawakan. Hidup seperti nggak ada arti. Dulu berarti luar biasa. Perhatikan ini ciri-ciri tanda loh. Jangan-jangan ada kutuk seperti ini dalam kehidupan orang percaya. Dan gak bangkit-bangkit kalau dia gak memahami. Harusnya kutuk gak datang sama kita. Saya ulang, ada alasan pintu masuk. Memang dalam Kristus kutuk harusnya gak datang sama kita. Karena kutuk sudah dipikul di tubuhnya Yesus di atas kayu salib.
Tapi ingat, kadang-kala tanpa sadar kita buka pintu alasan. Amsal 26 ayat 2, kutuk kena kutuk datang sama seseorang. Itu ada pintu sebabnya, itu ada pintu alasannya terbuka, masuk kutuk. Kita yang buka, Tuhan tutup kita buka, celahnya kita buka, pintu masuknya kita buka, ada alasan. Nanti kita lihat, sehingga ini terjadi dari berarti brot jadi gak berarti. Nihil, nol, kerja gagal segala macam. Terus kita lihat yang ketiga. Kutuk yang ketiga dari kata Allah, L-nya 1, Allah. Dibuat jadi nol, dibuat jadi nihil. Makanya orang hidup di bawah kutuk, apapun dia kerjakan selalu tidak berhasil, selalu gagal. Ini saudaranya. Ini terjadi. Jadi ada 3 kata itu saudara ya. Kita belajar dari kata arar, ya, dari kata halal, dari kata Allah. Itu kutuk. Nah, sekarang mari kita lihat kesimpulan saya dari beberapa ayat-ayat rentetan yang saya coba jelaskan, angkat, sodorkan sama saudara. Kesimpulan saya begini, bahwa kutuk itu benar-benar ada. Kutuk bukan gak ada. Jangan ada orang yang berkata, oh kutuk tidak ada. Saya berkata kesimpulan lewat pengajaran firman Allah ini, dengarlah baik. Bahwa kutuk itu benar-benar ada. Orang yang hidup di bawah kutuk, maka hidupnya menjadi sangat susah, sangat menderita, direndahkan. Apa saja yang dikerjakannya selalu tidak berhasil, selalu gagal gitu. Jadi kalau Anda ada ciri-ciri tanda ini, Anda mesti berdoa nih lewat firman Allah supaya Anda bisa mengerti gitu ya. Ada orang kerja apa saja gagal, bikin ini saja gagal segala macam. Sekarang saya mari tunjukkan alasan pintu masuknya. Ada beberapa alasan kenapa kutuk tanpa disadari kena pada seseorang. Tanpa disadari bahwa dia tidak ngerti. Kok hidupku gini tapi dia gak ngerti gitu. Ya, ada namanya kutuk generasi, kutuk turunan, kutuk keluarga. Anda jangan orang yang ngomong itu gak ada loh. Alkitab ngomong ada. Sayang yang mengajar firman ngomong ada loh kutuk. Salah satunya kutuk seperti ini yang kita gak sadari. Ingat Amsal 26 ayat 2 bahwa kutuk datang dalam hidup seseorang karena ada alasannya. Pintu alasannya ada, terbuka, kita yang buka atau ada orang yang buka. Mari kita lihat saudara ya. Yang pertama misalnya orang tua itu ternyata bisa melepaskan kata kutukan sama anak. Anda jangan ngomong gak ada loh saudara ya. Tanpa disadari anak kadang-kadang mengalami seperti ini. Kutukan sumpah serapah datang gitu dari orang tua. Biasanya maaf kata-kata saya, anak yang kurang ajar ya. Dalam tanda kutip anak yang kurang ajar. Udah saya terus terang aja dia ngomongnya, anak yang brengsek-sek sama orang tuanya. Ngelawan, berontak, durhaka sama ayahnya, sama ibunya, sama papanya, mamanya. Pegel hati papa mamanya. Capek penat hati mama papa. Lihat kelakuan sang anak. Mungkin gak sekecil ini mungkin udah gede gitu ya. Lalu mamanya marah atau kecil dia marah sama anaknya. Biasanya mama atau papa ketika keluar kata-kata kutuk kepada anaknya biasanya begini. Lihat nanti kamu ya, perhatikan hidupmu nanti kalau besar ya. Hidupmu susah, hidupmu nanti lihat besar. Ingat kata-kata papa, ingat kata-kata mama. Hidupmu sengsara, ingat kata-kata papa. Hidupmu ndak enak nanti kamu ndak pernah mengalami hidup yang baik. Biasanya anak kena kutuk dari orang tua sumpah serapah kata-kata model begini. Ingat kata-kata papa. Kalau orang Jawa titenono ya omongannya papa gitu. Titenono omongannya mama gitu. Lihat kalau kamu besar nanti lihat hidupmu pasti gak enak. Atau yang kedua seringkali kutukan keluar dari ayah atau ibu. Lihat kamu nanti ingat kata-kata mama ya. Kamu nanti gak punya jodoh kalau besar. Biasanya perempuan dapat itu saudara ya. Kamu gak punya jodoh. Kamu nanti sulit dapat jodohnya. Dan begini, ada anak-anak yang kemudian dewasa tidak mengalami apa yang dikatakan orang tuanya. Karena rontok ternyata semua kutukan sumpah serapah dari generasi di atasnya. Tapi ada tempo-tempo kita dengar cerita, seseorang laki perempuan cerita. Ngalami itu ucapan orang tuanya, sulit jodoh bahkan sampai mati gak dapat jodoh. Realita bukan terjadi di sekitar kita. Bahkan ada orang berkata, hidupku memang susah, aku pernah dikutuki ayah ibuku dan dia menyerah dengan keadaan yang ada. Mau ndak mau, kenyataan realita, kutuk itu ada. Salah satunya kutuk generasi ini. Nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Coba kita lihat dulu, coba kita lihat di sini saudara ya. Ya,
Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Saya baca ya. Ini sebetulnya pintu-pintu masuk. Jadi sebetulnya alasan pintu masuk yang namanya kutuk itu macam-macam. Salah satunya seperti ini, saya kasih contoh. Orang tua melepaskan. Saya setuju dengan siapa itu Menteri BUMN ya, Bapak Erick Thohir yang terhormat. Dia berkata begini dalam satu wawancara, saya lihat di YouTube ya, dengan siapa wawancara saya lupa ya. Pak Erick Thohir berkata begini, bahwa orang yang biasanya hidupnya terhormat kemudian dia dewasa, dia sukses, berhasil, prestasi luar biasa adalah anak yang sangat menghormati, mencintai orang tuanya. Pak Erick Thohir katakan terutama mencintai ibunya. Ya saya setuju, betul itu. Ya, dia katakan mencintai mamanya. Tapi saya pikir bukan cuma mama yang dihormati, papa juga, dua-duanya kata Alkitab. Tapi pengalaman Bapak Erick Thohir katakan pokoknya orang yang cinta sama ibunya nanti terhormat, sukses, berhasil. Nah kebalikannya anak yang kurang ajar gitu ya. Maaf kata ya, terang-terangan anak yang brengsek sama orang tuanya. Nah kena lepas kata-kata seperti ini. Ada yang gugur karena apa? Karena dia dalam Tuhan. Karena dia tahu dia minta ampun sama Tuhan. Dan dia mungkin cabut gitu ya, minta sama orang tuanya dan segala macam. Ada kepanjangan saya kalau cerita itu saudara ya. Tapi ingat kutuk ada. Sebelum saya baca ayat ini saya cerita lagi. Ketika saya ketemu, udah waktu jalan saudara ya. Saya cerita satu deh. Ketika saya ketemu dengan teman-teman pendeta. Teman pendeta ini sharing kebetulan tentang kutuk. Gak ngomong berkat, ngomong kutuk kami saudara ya. Cerita seorang teman saya, kakak kelas saya sekolah Alkitab, cerita begini. Dia pernah melihat satu keluarga. Itu kutuk itu menyerang hanya anak laki-laki. Kebetulan di keluarga itu hanya anak laki-laki. Mungkin ada perjanjian di generasi di atasnya hanya anak laki-laki. Ya, setan tuh bisa kasih berkat ya. Setan bisa kasih pesugihan segala macam. Nanti coba saya terangkan lewat itu saudara ya. Atau kita baca dulu ayat ini, saya terangkan saja ya biar enak ya. Biar cepat ya. Lihat Keluaran 20 dengan cepat saya baca ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kesalahan bapak. Ini firman yang bilang bukan saya ya. Bapaknya yang salah. Tuhan balasnya cemburu kepada anak-anaknya. Dibalas. Kepada keturunan ketiga, cucunya. Dan keempat cicitnya. Dari orang-orang yang membenci aku. Yang menyembah berhala. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala, sujud menyembah. Termasuk jimat-jimat. Termasuk di guamia, di ramal-ramal. Perdukunan. Apalagi pesugihan. Benda-benda keramat. Segala macam bentuk praktek-praktek okultisme. Penyembahan kepada setan, minta berkat. Anda mesti percaya nggak setan bisa kasih berkat? Tuhan bisa kasih berkat, setan juga bisa kasih berkat. Makanya orang cari pesugihan segala macam, bla bla bla, datang cari penglaris supaya tokonya laris, kasih jimat ini segala macam, termasuk pelet. Waduh kepanjangan ngomong ini saudara ya. Tapi lihat saudara ya, Alkitab katakan kesalahan, kalau orang Tionghoa punya bahasa kongco. Dari mulai kongco yang salah, ada perjanjian penglarisan atau apalah dengan setan. Setan kalau kasih berkat gak pernah gratis, ada tumbalnya. Setan kalau kasih berkat ada mas kawinnya, ada penggantinya. Seringkali orang di atas gak mikir, yang penting aku senang, akah banyak kekayaan, uangnya datang. Berkatnya diambil sama yang di atas, yang di bawah miskin gak dapat apa-apa. Anda nangkap maksud saya? Yang di bawah susah, yang di atas gak apa-apa, yang penting kaya, ada perjanjian. Nah, singkat kata begini, teman saya melihat ada satu keluarga, itu yang diserang, yang kena kutuk hanya anak laki-laki. Maksudnya apa? Teman saya bilang begini, dia lihat keluarga itu, juga dengar cerita dari orang lain, generasi sebelumnya, bahwa setiap anak-anak dari keluarga itu begitu masuk umur 50 tahunan, 30 belum, 40 belum. Begitu masuk 50 tahunan, gak ngerti sebabnya apa, tahu-tahu bungkuk badannya, tulangnya jadi bungkuk. Ada lihat saya, bungkuk. Tambah hari, tambah bulan, tambah lama, tambah bongkok tulangnya. Lama-lama bongkok 90 derajat. Tulangnya jadi kayak udang melungker begitu. Tambah tahun tambah melungker. Dibawa ke dokter, dokter juga aneh. Dokter juga teman saya katakan heran. Penyebab pemicu secara medis gak ketahuan, gak ada. Pokoknya bungkuk aja.
40 belum, begitu 50. Dan teman saya katakan, itu begitu generasi ke depan, orang kan cerita gitu ya. Generasi ke depan itu makin keturunannya ke depan, generasi kesekian. Itu bukan 50 tahunan lagi, 30 tahunan. Setiap anak laki-laki anehnya, itu bungkuk 30 tahunan, 20 tahun belum. Macam-macam loh saudara. Dan itu terjadi, saya mau bilang kutuk itu ada loh. Dan itu terjadi gitu. Salah satunya pintu masuknya tadi, yang kedua ini penyembahan berhala. Sudah punya Tuhan yang hebat, percaya Tuhan yang luar biasa menyelamatkan kita. Lalu kalau kita masih percaya, maaf ya jimat-jimat, Anda sudah Kristen, Anda sudah percaya Yesus yang hebat luar biasa. Anda nggak perlu yang lain. Yesus satu jawaban buat semua urusan kehidupan kita. Anda masih pegang jimat-jimat, masih plus-plus. Anda masih percaya ruatan, maaf kata-kata ya, percaya ramalan akhir tahun. Itu pintu masuk kesempatan, kutuk datang. Kutuk datang sama seseorang, ada pintu alasan. Ada pintu penyebab yang terbuka. Apa penyebabnya? Anda mulai main-main dengan penyembahan berhala. Anda mulai menduakan Tuhan. Deng, datang itu kutuk. Ceket yang ketiga berikutnya. Ulangan 27 ayat 19. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing. Ini perhatikan kita ya, ini penting kita. Ya, saya ulang, sama-sama kita baca deh supaya jadi ingat-ingatan buat kita. 2, 3. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Alasan pintu masuk yang ketiga, kutuk itu datang adalah memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Jangan sewenang-wenang sama orang. Jangan merasa hebat, kuat, berkuasa. Anda menindas orang lain. Anda rampas hak orang lain. Anda rampas kekayaan orang dengan cara mafia begitu. Anda main curang. Itu namanya memperlakukan orang tidak adil. Anda untung, orang lain rugi. Anda senang, orang lain menangis. Haknya orang lain Anda ambil. Tanpa sebab apapun Anda potong pemasukannya. Anda potong gajinya tanpa sebab. Saya ulang, ini penting buat kita. Tanpa kita sadari dalam kekristenan kita, dalam rumah tangga kita yang percaya takut akan Allah. Ketika kita berlaku tidak adil sama pegawai kita. Kita berlaku tidak adil sama karyawan kita. Atau sama orang lain. Ingat, itu pintu alasan ya. Itu pintu penyebab terbukanya datangnya kutuk kena sama kita. Kutuk itu ada. Kita udah belajar. Tiba-tiba berkat kok hilang. Dari terhormat belum habis berkatnya. Jangan-jangan ini pintu alasannya. Kutuk gak datang tiba-tiba, ada alasan saudara ya. Mari saya lanjutkan sekali lagi. Ada pintu berikutnya. Lalu satu lagi selesai. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. Sebab ada kata terkutuk ya. Ini ulangan 27, terkutuklah banyak. Nanti baca lengkap di rumah supaya lebih paham. Waktu kita terbatas. Tapi saya ingin angkat ini sama saudara. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. Sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Amin gak amin harus amin. Ini peraturan firman yang berlaku buat kita. Terkutuklah, ada kata terkutuk orang yang tidur dengan saudara perempuannya. Anak ayah atau anak ibunya. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertua perempuan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Dan seterusnya, dan seterusnya. Inti pintu masuk yang kesekian ini bicara perjinahan. Bilang sama-sama saya, perjinahan. Nggak sadar banyak orang berpikir, zina nggak apa-apa gitu loh zina, tunggu dulu. Ini pintu alasan perjinahan membuat orang hancur loh hidupnya. Kan kutuk udah 3 kita belajar. Orang jadi terhormat, hilang kehormatannya. Dari hebat berarti jadi hancur posisinya. Kekayaan habis. Karena cari rezeki dia susah. Begitu pintu alasan perjinahan terjadi, itu akan terjadi rezekinya diambil sama Tuhan. Gak sadar, gak apa-apa loh gitu. Dia gak sadar berkatnya udah diambil. Anugerahnya udah gak ada. Dia mulai kerja dengan keringatnya susah payah. Dia pikir dia hebat, ada orang lebih hebat. Di dunia ini orang bisa cari uang dengan kehebatannya. Tapi yang membuat kita diberkati itu ya bukan susah payah kita, tapi karena berkat Tuhan jadikan kaya kata Alkitab. Ya.
Semua diambil gak sadar, tanpa sadar rezekinya diambil sama Tuhan. Nanti kemudian jobnya susah, orang mulai gak percaya sama dia. Tadi hebat posisi, nilainya luar biasa, hancur gak sadar. Pelan-pelan hancur, kenapa? Ada alasan, jangan dipikir Gina gak apa-apa ya. Saya ulang ya, jangan dipikir Gina gak apa-apa, aman-aman gitu loh. Itu pintu alasan, kutuk pasti masuk. Kemudian akan hancur semuanya. Ya. Padahal dalam Tuhan, tapi hancur kenapa? Jangan salahkan Tuhan, Anda gak taat sama Tuhan sama firman-Nya. Pintu alasannya kita sendiri yang buka. Nah, bagaimana kita mengalami dari kutuk mengalami berkat? Dari kutuk mengalami berkat kemenangan luar biasa. Ayat yang terakhir, ini rentetan ayat. Tapi saya penggal-penggal kalimatnya, tapi pengertiannya begini ya. Galatia 3, catat saja ayat 9, 13, 14 dibilang begini. Jadi mereka yang hidup dalam iman, ya, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Segala kutuk dosa dipikul di tubuhnya di kayu salib dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Supaya, mari kita baca sama-sama kata supaya, 2, 3. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bagaimana caranya? Supaya kutuk berubah menjadi berkat, dari kutuk jadi berkat. Kalau Anda melihat ciri-ciri ada kutuk dalam hidup kita, ya caranya cuma satu. Minta ampun sama Tuhan. Atau kalau Anda nggak tahu sebab musababnya, saya hidup benar pendeta, tapi kenapa hidup seperti ini? Mungkin Anda nggak tahu generasi, engkong saudara, opa, oma, di atasnya opa itu apa namanya gitu saudara ya. Kongco kalau orang Tionghoa. Kita nggak tahu ada apa, ritual apa segala macam. Nah, kita percaya kita perlu deklarasi. Saya minta waktu sedikit ya, perhatikan. Perlu deklarasikan, proklamirkan dengan iman lewat kata-kata. Yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Deklarasikan bagaimana caranya. Lewat korban Kristus. Ayat ini katakan, lewat kematian Kristus segala kutuk ditanggung, dipikul di tubuhnya. Salah satu cara yang realita kita suka buat perjamuan kudus caranya. Makan tubuh Tuhan, minum darah Yesus, roti anggur kita makan dalam nama Yesus. Perjamuan kudus lalu kita deklarasikan. Kita cabut itu kutuk. Yang kita nggak ngerti di atas. Atau kutuk yang sedang terjadi kita alami, patahkan dalam nama Yesus. Karena apa? Karena pada waktu kita makan perjamuan kudus, itu dalam 1 Korintus 11, itu ayat yang ke-26. Boleh nggak multimedia saya minta tolong dimunculkan 1 Korintus 11 ayat 26. Sabar ya, ini penting ini ayat. Ini pamungkasnya, senjatanya menghancurkan kutuk. Dari kutuk jadi berkat. 1 Korintus 11 ayat 26. Saya minta tolong multimedia. Ini dia saudara ya. Perhatikan, mari sama-sama kita baca 1 Korintus 11 ayat 26. 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Setiap kita makan perjamuan kudus, minum darahnya, makan tubuhnya. Di Alkitab katakan, kita memberitakan kematian Tuhan. Yesus mati untuk apa? Menghancurkan kutuk. Dia mati menghancurkan kutuk, dia pikul kutuk. Makanya begitu kita perjamuan kudus, kita deklarasikan, kita cabut kutuk. Kita hancurkan kutuk. Kutuk itu rontok saudara. Sesederhanakah itu? Semudah itu? Ya, semudah itu. Semudah itu saya katakan. Anda akan lepas itu kutuk dan Anda akan hidup dalam kemenangan. Karena itu hari ini datang kepada Tuhan. Percaya kepada Dia. Semudah itu lepas dari kutuk jadi berkat. Karena semua sudah dipikul Tuhan di kayu salib. Dan saya percaya kita sadar nggak sadar kalau mengalami kesulitan kita nggak tahu apa yang terjadi. Yesus yang sanggup menyelesaikannya buat kita.